الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Aqimu sufufakum fastaqimu wa'tadilu. Luruskan dan dapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إليك ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur Allah subuh pagi ini jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir. Tentu itu izin Allah. Tidak semua manusia bisa hadir di masjid sholat subuh berjamaah dan mau mendengarkan kajian. Semoga pagi ini kita semua merupakan hamba yang dipilih oleh Allah. Juga kita semua berdoa mohon kepada Allah
agar kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bersama hamba-hamba Allah yang ahli masjid, insya Allah. Baik, sesuai tema pagi ini adalah 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari tema pagi ini, mari kita bersama-sama dengarkan sebuah hadis Sahih Bukhari 776. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watahum. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Sahabat bertanya, siapa dimaksud ya Rasul? Pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Doa yang orang sedang saum dari terbitnya fajar sampai buka puasa atau terbenamnya matahari. Semoga doa kita selama ini dalam bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah. Lantas doa apa yang akan dibaca dalam Ramadan ini? Contoh-contoh Rasul. Kita lanjut yang nomor 2. Wal imamu, doanya para pemimpin yang adil. Pemimpin itu luas. Kita ini termasuk pemimpin dalam rumah tangga. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Nomor 1. Wakil presiden, ulama, kiai, ustaz. Itu kategori pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi bicara pemimpin, kita ini termasuk pemimpin, saudara-saudara. Bagaimana istrimu, bagaimana putra-putrimu. Nanti ada qaul ulama namanya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin jilid yang kedua 376. Itu bukan hadis, qaul ulama, nanti akan jelas kita. Nomor 3 adalah waja'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi, teraniaya. Garis miring, doa rakyat, doa umat yang terzalimi oleh pemimpinnya. Ini dikabul oleh Allah. Baik, satu hadis dulu kita kupas. Yang sangat mengerikan, ini orang yang sudah puasa, tapi ditolak doanya. Puasa orang siapa itu? Sudah puasa. Itu tadi katanya orang yang sedang berpuasa, doanya tidak akan pernah ditolak. Nah ini ada hadis lagi, orang sudah berpuasa, tapi doanya ditolak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimi min shaumihi ilal ju' wal atas. Clear Bukhari. Berapa banyak orang yang sudah puasa kasat mata, tapi hanya dapat lapar dan haus. Semoga tidak termasuk kita, saudara-saudara. Lantas kita kejar langsung puasanya siapa yang doanya diterima, dan puasanya siapa yang doanya ditolak. Subhanallah. Saya wanti-wanti terlepas sifat riak dan sombong. Setiap Ahad keempat, mumpung Kiai masih hidup, hadir. Yang sudah sepuh-sepuh duduk di kursi hadir. Kecuali lagi pulang ke kampung. Semoga sehat pada umur Pak David.
Itu ketua juga sudah dengkulnya muter-muter, tidak gitu. Itu Mas Motori pelatihnya mudah selonjor itu. Tapi hadir Pak Mahbub, ya. Pak Tuliman, mana? Yang paling tua. Iya, tertua. Kalau Mas Teguh itu masih remaja 18 tahun, harus hadir. Saya udah sepuh, saya usahakan walaupun sakit saya tumpuk-tumpuk sudah tahan. Kalau saya ceritakan sakit saya, ya Allah, enggak kuat sama ke rumah Pak. Ini nikmat yang Allah berikan dan ujian yang Allah berikan. Jantung ada, paru-paru ada, vertigo ada, mah ada. Penyakit korobongan, itulah ujian. Atau mungkin saya banyak dosa waktu masih berantem sama mertua gara-gara partai. Ini dosa saya. Tapi saya tidak akan pernah putus asa. Surat 12 ayat 87. Wala ta'asu min rahillah illa ya'asu min rahillah illal qaumul kafir. Jangan putus asa. Dan jangan keluh kesah apapun ujian yang engkau hadapi. Surat 70 ayat 19, 20, 21. Ikhtiar maksimal, doa dan tawakal. Karena saya ingat pernah Ibnu Maktum ini bertanya kepada Rasul. Rasul waktu itu umur 83. Ibnu Maktum itu batal muadzina Bilal. Surat 80 ayat 1 sampai 11. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sampai ayat 11. Rasul, apakah orang seperti saya yang sudah tua renta dan mata saya buta ya Rasul? Dan saya sering sakit-sakitan. Apakah saya harus masih perlu ke masjid? Rasul menjawab, oh Ibnu Maktum, betul matamu buta. Insya Allah hatimu tidak buta. Telingamu tidak tersumbat. Pertanyaannya, apakah kamu masih mendengarkan suara azan? Ibnu Maktum menjawab, masih ya Rasul. Kalau kamu telingamu masih mendengar suara azan, sekalipun merangkak dari rumahmu, jalanmu pun sudah kayak robot, dengkul melihat ngetan mulon, berangkatlah ke masjid. Kalaulah engkau di jalan itu mati, husnul khotimah. Atau kamu di masjid mati, itu husnul khotimah. Tidak sedikit umat Islam mati dalam Jumat itu, saudara-saudara. Maka saya dengan susah payah pun saya berusaha. Baik, kita lanjut. Doa orang yang saum yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah saum yang berusaha maksimal sempurna. Nomor satu tentu karena Allah. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena Allah. Bagaimana puasa yang sempurna itu? Puasa jasmani, puasa rohani. Hanya dua. Hatinya puasa, fisiknya puasa. Itu yang diterima oleh Allah. Nah, barangkali kita mau belajar puasa yang sempurna, pagi ini bisa didengarkan sesuai dengan ayatnya. Jadi kajian itu nomor satu Quran harus jelas. Surat berapa, nama surat, ayat berapa, bunyinya seperti apa. Ini namanya pengajian yang terstruktur, terpola. Aja ngomong gini.
tersistem dan masif. Ya kok ada pemilu? Memang harus begitu. Kok melebihi KPU malah iya. Jadi tidak ngaco. Rumah saja ngomong dewe-dewe. Saya suruh selama nanti kalau ngomong dewe-dewe. Kabur nanti tema ini. Itu dengerin kayak yang sepuh-sepuh itu. Sebelah kidul ini, dengerin. Kita buka surat 3 ayat 41. Ini pentingnya ngaji di Al-Husna, saudara-saudara. Bagaimana puasa yang sempurna? Menengok ngurung apa? Terjemahkan. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalimannan nasa salasata ayyamin illa ramza wadkur min rabbik fasabbihu bukrata wa bil asyi wal ibkar. Terjemahkan Mas Betul. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Kita buka lagi surat 19, surat Maryam, bukan Maryam ya, kalau di sana Maryam. Maryam ayat 10. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalimannan nasa salasa layalin sawiya. Surat 19 ayat 10. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Baik, dengarkan baik-baik, rungokno. Ini asbabun nuzulnya begini saudara-saudara. Saat istri Nabi Zakaria, Nabi Sah namanya, ini sudah tua, bahkan menopause, tidak punya anak, belum dikaruniai anak oleh Allah. Kasat mata dan akal manusia, logika manusia, tidak mungkin sudah umur 60 tahun ke atas itu bisa hamil. Karena prosesi, mohon maaf ini bukan malah jorok dan tidak jorok. Karena prosesi pembuahan janin yang ada di dalam kandungan ibu masing-masing itu melalui proses representatif pertemuan antara sperma dan ovum atau sel telur. 40 hari jadi segumpal darah, 40 hari lagi jadi segumpal daging, 40 hari lagi Allah lapis kulit dan tulang-tulang, 120 hari Allah pasang ruh. Sperma dari mana? Ovum dari mana? Kan udah menopause. Begitu Maryam nggak punya bojo, logika manusia tidak mungkin. Dari mana spermanya? Maninya dari mana? Loh kok bisa hamil? Ini kalau diperdebatkan tidak akan kamu ngakal, tidak akan kamu nalar sehat. Tidak mungkin dong. Tapi ingat, surat 36 ayat 82. Jika Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, Pak. Pertanyaan selanjutnya, jangankah sudah ada bapak ibunya? Adam dan Hawa nggak punya bapak, nggak punya mbok, lahir ceprot, kun fayakun Allah. Kita lanjut
Setelah dalam hati doa Nabi Zakaria dan istrinya, juga atas rintihan Maryam, apa mungkin orang seperti saya ini bisa punya anak, sementara saya tidak punya suami? Terus istrinya Nabi Zakaria, apakah mungkin saya ini sudah tua seperti ini bisa punya anak? Allah mengilhamkan. Amat dengarkan baik-baik. Ini jadi perdebatan sebagian mufassir, Pak. Padahal itu sebagian jumhur ulama mengatakan itu Allah mengilhamkan, bukan Allah mewahyukan. Sebab kalau Allah mewahyukan berarti ada nabi perempuan. Pada 24.000 nabi, 25 rasul ini tidak ada yang perempuan. Itu waktu saya muktamar di Jawa Timur tahun 2009-8 ya. Itu perdebatan sengit para ahli. Itu ayatnya kok. Berarti ada nabi perempuan. Nah, terbantahkan yang hadis muttafaqun alaih. Tidak ada nabi perempuan. Wallahu alam itu ya. Ini Allah mengilhamkan pada Maryam dan Nabi Saridinya Zakaria. Baik, proses supaya kamu punya anak, puasalah 3 hari. Dan dalam puasa itu tetap kamu tidak boleh keluar dari mihrab atau ghurfah kamar. Usut zikir tasbih tahmid, mohon kepada Allah. Bertanya lagi, bagaimana saum itu ada buka, ada sahur, kok tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh berbicara kepada orang lain? Ini bisa kita ambil makna hakikat saum yang sempurna di situ, Pak. Mengapa Allah ilhamkan seperti itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini adalah pendidikan yang sangat mahal. Ini kembali ke hadis tadi, berapa banyak orang yang tidak saum tapi hanya dapat lapar dan haus. Nah, dalam kamar itu hanya zikir tasbih tahmid selama 3 hari. Artinya tangan juga ikut saum, mata ikut saum, telinga ikut saum, kaki ikut saum, seluruh tubuh ikut saum, sehingga tidak menyentuh, menyakiti kepada orang lain. Itulah dimaksud saum yang sempurna. Bagaimana supaya tangan itu ikut saum? Bukalah Al-Quran, bersedekah kepada takjil ya, kepada miskin, zakat fitri dan seterusnya. Bagaimana kalau tangan buat korupsi? Puasa dia, tapi tangannya buat korupsi, tangannya buat merubah-rubah angka, tangannya buat nembak orang soleh tanpa dosa. Jadi tangan seperti ini besok akan menjadi tangan dan kaki bicara dan saksi. Kaki menjadi saksi, tangan melapor. Karena mulut dikunci oleh Allah. Surat 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mengapa mulut dikunci oleh Allah di akhirat nanti? Karena mulut ini refleks.
Jam 6 pagi ngomong A, jam 6 sore sudah rubah B. Dikunci oleh Allah. Kamu korupsi ya? Tidak. Cuma salah prosedur. Kamu curang ya? Enggak kok. Itu cuma dari Alibaba kok, yang curang bukan kami. Langsung guyu Alibaba sana, Xi Jinping. Kamu nembak pemuda, 6 pemuda soleh di jalan tol ya? Tidak. Saya ini cuma disuruh. Kalau menangkap yang nyuruh itu. Makanya mulut dikunci. Kalau mulut enggak dikunci, namanya bahasa Londonya mancela mencel. Ini mulut. Makanya Allah memberikan ayat itu, jaga lidah. Tapi jangan membantah dulu. Ghibah. Nanti kita terangkan. Ghibah yang masuk neraka dan yang bukan ghibah jangan dikatakan ghibah. Menceritakan kezaliman manusia lain itu tidak semuanya ghibah. Ghibah itu adalah menuduh, memfitnah yang tidak bukti salah, yaitu namanya ghibah. Kalau semuanya dianggap ghibah, mengapa Allah juga menceritakan kezaliman Presiden Fir'aun? Kezaliman kekejaman Fir'aun diceritakan oleh Allah. Raja Namrud menzalimi Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah. Itu bukan ghibah. Kami berikan contoh dulu. Misalnya ada orang korupsi, jelas. Ini bukan ghibah, tazkirah. Untuk peringatkan kepada orang ini jangan korupsi. Masih banyak. Jadi tidak semuanya ghibah. Su'zon, nah ini dengarkan baik-baik surat 49 ayat 12. Supaya paham, tidak semuanya su'zon, saudara-saudara. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran, sebagian besar, minadh-dhann, ini sebagian kecil. Ada yang benar-benar tidak boleh, ada yang boleh. Katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Kita beri contoh. Apalagi zaman modern sekarang itu ada digital, ada CCTV. CCTV itu jelas, misalnya di apartemen, orang nyolong, itu sudah tergambar di CCTV itu, saudara. Nah itu bukan sundon, nyuri rokok misalnya, nyuri duit atau nyuri apa. Itu CCTV itu termasuk tanda bukti modern sekarang itu. Minadh-dhann. Maka polisi sekarang nangkap maling gampang. Dari CCTV masjid pun sekarang udah pasang CCTV semua, Pak. Nah, di situ ayat itu masuk. Baik, kita lanjut. Pengertian sempurnakan puasamu, termasuk puasa dengan hati, dengan telinga,
dengan mata, dengan tangan, dengan kaki. Kalau tidak, nanti akan kena ilal ju' wal abtas. Bahkan nanti akan rugi dan sia-sia saum. Nah, apa yang dibaca saat itu kata Rasul di bulan Ramadan, hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Pertama adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Itu pertanyaan. Lantas kedua juga hadis Sahih Muslim, perbanyaklah tasbih dan istighfar. Qoblenya di surat 110 ayat 1, 2, 3. Ini termasuk doa. Membaca Asmaul Husna itu doa. Memperbanyak istighfar itu juga doa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Nanti ada hadis seperti apa keutamaan memperbanyak istighfar. Sahih Bukhari. Lantas hadis lain Sahih Muslim, kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Qul subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat suci yang ringan diucapkan, tapi akan memberatkan timbangan amal soleh di akhirat nanti. Habibatani ila rahman. Dua kalimat suci itulah yang dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Lanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksaral istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah. Mohon maaf, kita sampai di sini dulu, kita terangkan. Yang namanya manusia, saudara-saudara, siapapun kecuali Rasul. Karena kalau Rasul mau berbuat keliru, malaikat Jibril turun. Nah, kalau potongan seperti kiai, siapa yang turun? Orang mau mengingatkan saya, pikir-pikir dulu. Seperti saudara-saudara itu, siapa yang mau mengingatkan kalau berbuat salah? Pada akhirnya semua manusia tanpa terkecuali pasti kekhilapan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kecil itu tidak bisa terlepas dari itu. Al-insan mahal khata' wa nisyan. Sadar kita bahwa kita ini, mohon maaf, maka Allah melarang, jangan kamu merasa suci. Aku Allah lebih maha tahu apa yang kamu tidak tahu. Sadar, saya pun banyak dosa, saudara-saudara. Banyak hilaf, banyak kekurangan. Hanya yang mengingatkan seperti saya itu ilmu yang di atas saya. Saya pernah ditegur oleh Kiai Sukron Makmun itu. Nah, saya sadar. Saya pernah ditegur oleh Mbah Mun almarhum. Saya pernah ditegur oleh bapaknya Gus Bahar, Kiai Nur Salim. Saya sadar, oh inilah manusia adalah watawa sobil hak, watawa sobil sob, saling mengingatkan. Kalau orang sudah menerima, diingatkan oleh orang lain dan sadar tidak marah, itulah orang soleh. Insya Allah. Barang siapa yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan hamba-hambanya yang memperbanyak istighfar itu. Pertama, min kulli hammin farjan.
wa min kulli dhayqin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu membaca istighfar bisul, maka selesai sholat itu ya sunnah Rasul ya, astagfirullah. Istighfar itu banyak bentuknya, dengarkan baik-baik. Boleh semua, silakan pilih. Boleh astagfirullah saja boleh. Astagfirullah wa atubu ilaih boleh. Astagfirullahalazim boleh. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu semuanya termasuk istighfar. Pertama, Allah akan menghilangkan semua kesusahan, kesedihan yang dihadapi saat itu. Kedua, Allah akan memberikan jalan yang terbaik, solusi dari segala kesulitan yang kamu hadapi dalam rumah tangga itu, dalam berbangsa dan bernegara. Allah akan berikan jalan keluar seluruh kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Yang ketiga adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan turunkan rezeki dari arah mana saja. Allah akan berikan rezeki dari arah mana saja. Rezeki yang berupa materi dan rezeki yang non materi. Rezeki non materi itu ya sehat itu rezeki, saudara-saudara. Betapa mahalnya sehat itu ya Allah. Cerita jamaah kami yang menangani saya, Dr. Fahmi itu dari Bukit Tinggi dari Padang. Itu jamaah rutin saya di Al-Azhar Sumarekon tiap Ahad kelima. Itu sering saya undang nanti Pak Jaka, saya kasih nomornya, tolong diundang di sini. Bagus itu. Dokter ahli jantung bisa ceramah dong. Tapi yang dikupas ya, yang ada di dalam dada ini, jantung, paru-paru dan sebagainya. Bagaimana bergerak yang sehat, subhanallah. Pernah kami undang di Masjid Alisan itu. Malah lebih bagus daripada saya. Karena beliau menerangkan ayat berikut jantung. Nah, saya nggak apa jantung. Ngertinya jantung pisang, jantung pisang ya, jantung pisang. Hebat itu, ternyata denyutan jantung, ya Allah. Dalilnya sederhana beliau itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat 13 ayat 28. Jadi ngaji itu clear ayat, cuman beliau bedanya tidak hafal indeksnya. Kalau dia hafal ayatnya, hafal indeksnya. Ternyata denyutan jantung itu kalau selalu terlatih dengan la ilaha illallah, jantung itu akan sehat. Nah, kenapa saya sudah zikir kok masih nggak sehat? Banyak dosa. Dan saya tidak mampu membatasi alam pikiran saya. Orang itu dikasih pikir oleh Allah, wasbul fikri. Tapi harus punya batas-batas tertentu. Kalau tidak punya rem, jantung jadinya. Mikir apa saja, Pak. Maka santai-santai saja sekarang pengalaman yang saya alami. Terjemahkan Mas surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Loh. Tapi tidak semuanya ya. Maka orang-orang yang ahli pikir, mikir sesuatu urusan yang besar dan tidak ada batas-batas tertentu, ini akan menjadi penyebab jantung itu. Itu salah satu penyebab, tapi banyak penyebab lainnya ya.
Saya tidak paham urusan jantung dan paru-paru. Pokoknya beliau menceritakan seperti itu. Baik, kita lanjut bahwa doa orang yang sedang saum ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tapi saum seperti apa? Yaitu saum yang belajar menunjukkan saum yang sempurna. Saum mulutnya, saum tangannya, saum kakinya, puasa telinganya, puasa matanya. Kalau saum, tapi matanya, telinganya, hatinya tertutup dengan virus wahan. Apa itu virus wahan? Walaupun dia saum puasa, tetap saja rusak akhlaknya. Padahal puasa, karena tidak tertuntun ayat-ayat Allah. Yang sudah tertuntun ayat-ayat Allah, itu saja masih kadang-kadang tergoda oleh syaitan. Kita lanjut. Yang nomor 2, imamun adilun, raja atau presiden yang adil. Itu doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang terzalimi oleh pemimpinnya, itu doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk qaul Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 376. Di situ ini bukan hadis ya, nasihat ulama besar saat itu. Fasadur ra'iyah bifasadil umara wa fasadul umara bifasadil ulama wa fasadul ulama bihubbil balwajah wal wahan. Ini korengnya di wahan ini. Ini bahaya kalau manusia sudah kena atau terpapar terjangkit virus wahan. Kita runtut dari pertama. Fasadur ra'iyah bifasadil umara. Jika di suatu negeri itu mayoritas rakyatnya sudah bejat moralnya, rusak akhlaknya, bahkan bikin kerusakan darat, laut, udara, kemaksiatan, kemungkaran, tabrak semua. Dia sudah tidak peduli hukum halal haram. Nah, rakyat yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, kenapa rakyat rusak? Bifasadil umara, karena umaranya jauh lebih brutal, jauh lebih rusak. Mohon maaf, ini untuk seluruh umum dunia, bukan Indonesia dok. Kita buka surat 30 ayat 41. Jadi ngaji itu clear, ayatnya ada. Rusak darat, laut, udara, rusak hatinya, rusak telinganya, rusak tangannya, illegal looking, illegal fishing, sirekat, dan merusak laptop dan sebagainya. Ini fakta. LGBT diizinkan di GBK. Ini termasuk rusak. Terus tangan buat undang-undang menghapus frasa madrasah, menghapus frasa agama, menghapus pendidikan secara Islam, menghapus pendidikan secara umum. Ini rusak. Bagaimana kalau frasa agama sudah dihilangkan? Padahal bicara agama di situ ada Quran dan hadis. Akhlak manusia itu sumbernya dari situ. Nah, ini termasuk kerusakan darat, laut, udara. Terjemahkan. Zuhara fasadu fil barri wal bahri
Bima kasabat aydin nas. Aydin itu tangan. Silakan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Koruptor di negeri kita ini sudah parah, saudara-saudara. Dari Jiwasraya, dari Asabri, dari dana haji, dari dana umat, dari Basnas, dari PLB dan seterusnya, saudara-saudara. Udah parah. Yang korupsi itu bukan tuyul, manusia. Manusia yang bersatu dengan tuyul, namanya minal jinnati. Rakyat akan semakin miskin jika koruptor ini sudah dilindungi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan memang ada sebagian ulama, sebagian ustaz mengatakan, "Ya udah, yang sana biar sana, sini ya sini. Toh dosa ditanggung mereka sendiri." Enggak bisa begitu. Karena Allah perintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Terutama yang kayak saya ini bebannya berat. Kalau seperti saya ini paham Al-Quran, paham hadis, diam, mendiamkan kezaliman pada tahu, ini dosa besar. Jadi orang-orang ulama, kiai, ustaz atau jamaah yang ngerti ayatnya Allah perintahkan amar ma'ruf nahi munkar, kok diem? Masalah mau dan tidak mau, suka atau tidak, itu urusan hidayah Allah. Tapi sampaikan kul haqq walau kana murran. Sampaikan walaupun pahit. Karena mereka kelompok munafik modern, munafik asli, kafir, fasik, komunis, sekuler, si Jinping. Itu mereka juga gemar, giroh, semangat amar munkar nahi ma'ruf. Nah, ini melawan amar ma'ruf nahi munkar, mereka malah amar munkar. Tuh ayatnya, ada ayat surat Al-Imran ayat 104. Lawannya nanti surat At-Taubah ayat 67. Dibuka dulu Al-Imran 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Ayat 110. Allah mengatakan, kalian semua itu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Kenapa kamu tidak menyampaikan yang baik-baik? Ojo takut Pak Lurah, takutlah kepada Allah. 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran 110. Yang bawa buku ditulis itu. Saya sarankan yang muda-muda bawa buku. Karena ngaji sama kita itu ratusan ayat, Pak. Kecuali yang sepuluh ya, yang 10 nggak usah bawa buku. Mengapa? Nulis juga keliru. Nulis malah jadi 2, ngetril malah. Silakan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Baik, kita buka surat 9 At-Taubah ayat 67. Munafik lanang, munafik wadon, itu mereka kompak, Pak. Kompak justru lebih mayoritas menyebarkan kemungkaran, kemaksiatan.
ya'muruna bil munkar, amal amar munkar. Silakan munafik lanang, munafik wadon. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan pula mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. Baik, karena ini insya Allah nggak ada sarapan pagi ya. Kita selesaikan kalau Imam Ghazali. Saya sendiri juga 4 tempat ini nanti Ahad ini. Terakhir nanti isya-nya itu di Markas BIN Kalibata. Kita lanjut. Kenapa mayoritas di dunia ini, Pak? Di dunia. Ini bukan kita cerita Indonesia. Dunia. Inilah sinyal-sinyal akhir zaman. Jadi nanti kelompok-kelompok mereka itu lebih mayoritas. Munafik, kafir, musyrik, fasik itu mayoritas. Dan karakter-karakter Dajjal, Ya'juj, Ma'juj mayoritas. Dan ditakuti oleh rakyat. Siapa berani melawan Dajjal dan Ya'juj, Ma'juj? Dipateni. Nah ini mayoritas nanti. Akhirnya Imam Ghazali itu menyarankan, hati-hati jangan sampai tersentuh dengan virus wahan. Virus wahan itulah yang menyebabkan manusia jadi rusak akhlaknya. Kita ulang. Fasadul rakyah di fasadil umara. Kalau rakyat itu sudah rusak seperti itu, penyebabnya adalah umara. Karena umara justru lebih jahat, lebih brutal, lebih curang, lebih rusak akhlaknya. Kenapa umara rusak? Nah, baik selanjutnya. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Loh. Umara rusak karena sudah banyak bermunculan ulama-ulama Rasulullah mengatakan oleh At-Tabrani akan datang suatu masa nanti makhluk yang lebih jahat daripada Dajjal, kata Nabi itu. Ada makhluk yang lebih jahat daripada Dajjal. Umat bertanya, siapa dimaksud Rasul? Kala Rasul menjawab, yaitu ulama-ulama Ulama ini tidak hanya orang ahli ilmu ya. Tidak hanya agama saja. Ilmu hukum, profesor, doktor, ilmu teknologi, ilmu teologi, ilmu biologi, ilmu sosiologi, ilmu psikologi. Itu kategori ulama. Artinya ulama sudah tidak amanah. Ilmunya untuk mempermainkan urusan hubbul mal, hubbul jah atau hubbul darajah. Ini ulama ini yang berbahaya di atas bahaya, saudara-saudara. Kami berikan contoh ulama yang ahli agama. Mereka memutar-mutar lidahnya dengan dalil-dalil Al-Quran. Dengarkan baik-baik. Ini contoh-contoh ulama Kalau ulamanya sudah rusak, otomatis umara rusak. Kalau di Indonesia namanya MUI. Kalau di Saudi Arabia namanya Majlis Mufti. Kenapa ulama rusak? Ini penyebabnya. Wa fasadul ulama bi fasadil hubbul mal wal jah wal wahan. Karena sebagian besar, bukan sebagian kecil, ulama-ulama di dunia ini fakta Pak. Kami informasi dari Mas Mutawif, kami dari Al-Azhar yang ada di Mekah. Hanya bisa istighfar saudara.
Ini bukan hibah, ini fakta. Ya namanya Muhammad bin Salman, putra Raja Salman. Ya Allah, na'udzubillah. Kebijakannya sudah jauh dengan abahnya. Ya Allah, mereka sudah membiarkan tempat-tempat yang tidak baik. Mereka sudah berani ceramah dengan nama Allah bahwa semua agama sama saja. Bioskop sudah ada. Lantas dari seksi olahraganya sudah membolehkan wanita tinju, wanita sepak bola. Ini zaman akhir. Mengapa Muhammad bin Salman ini alumni Chicago, ambil jurusan teologi. Nah, kalau jurusan teologi memang seperti itu. Semua agama sama saja. Nah, ini bertentangan dengan Ali Imran ayat 19 dan 85. Inna dina indallahil Islam. Yang ke-5, monggo. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat itu menerangkan agama yang sah dan diridhoi oleh Allah hanya Islam. Selain Islam ditolak oleh Allah. Tapi Muhammad bin Salman ceramah di mimbar mengatakan bahwa semua agama sama saja. Memang Makkah dan Madinah tidak bisa dimasuki jin, iblis, dajjal. Tapi manusia bisa. Ini contoh akhir zaman seperti ini, saudara-saudara. Baik, mengapa ulama itu rusak? Karena ulama sudah banyak yang terpapar virus wahan. Hubbud dunya, hubbul mal, cinta dunia, cinta harta, dan cinta darajah kedudukan. Tapi dia walatansa, dia lupa akhirat. Inilah kunci utama adalah ulama tadi. Kalau ulamanya rusak, otomatis umara akan rusak. Umara rusak, otomatis merembet, rakyat akan niru umara yang rusak tadi. Baik, kita simpulkan bahwa 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah doanya orang saum yang sempurna. Walaupun tidak bisa 100% sempurna, tapi kita minimal belajar cara menuntun tangan, menuntun kaki, menuntun telinga, menuntun mata untuk diajak ikut saum. Kedua, semoga para pemimpin khususnya di negeri kita ini juga tertuntun dengan imannya, insya Allah. Lantas ketiga, doanya orang yang terzolimi, rakyat dan umat yang terzolimi itu dikabul oleh Allah. Untuk doa kita begini, ini jadi perdebatan saudara-saudara tentang qunut nazilah. Pernah memang Rasulullah waktu itu membaca qunut nazilah dengan arti kehancuran Abu Jahal, Abu Lahab, Daksur, dan Suraqah. Tapi setelah itu beberapa bulan lagi Rasulullah nusroh hadis itu. Rasulullah terus memberi nasihat kepada sahabat paman-pamannya. Karena turun ayat, dengarkan baik-baik. Pernah dibaca Rasulullah kehancuran mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa ahlikil kafarata wal fasikin wal hasidin wal mukadzibin wal mujrimin. Pernah Rasulullah mendoakan doa qunut nazilah seperti itu. Tapi 3 bulan 6 bulan kemudian Rasulullah tidak pernah doa itu. Artinya sampaikan nasihat-nasihat agama kepada mereka-mereka yang zalim itu, mau dan tidak maunya. Orang yang diberi nasihat itu urusan Allah.
Akhirnya setelah turun surat 28 ayat 56 terjemahkan. 28 itu Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Setelah ayat itu turun, Rasulullah tidak pernah mendoakan kehancuran orang yang zalim. Silakan. Sesungguhnya Sungguh engkau Muhammad tidak dapat menunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Akhirnya Rasulullah istighfar. Pernah mendoakan pamannya yang nakal itu, Abu Jahal, Daksur, Suraka, dan seterusnya, yang selalu mempersekusi Rasul. Ada ayatnya tapi panjang, nanti ini sudah siang ya. Ayat persekusi itu surat 8 ayat 30. Rasulullah pernah dipersekusi, akan dibunuh oleh Suraka dan Daksur. Rasulullah juga kesel juga. Tidak bersalah tapi dipersekusi, mau dibunuh. Akhirnya Rasul doa kunut nazilah itu, hancurkan ya Allah musuh-musuh kami. Tapi setelah turun ayat itu, Rasul tidak mendoakan jelek kepada orang kafir lagi. Nasihati masalah mau dan tidak mau itu hidayah dari Allah. Itu ayatnya Pak. Sedangkan Umar Abu Thalib, bapaknya Ali, ya, itu kan paman yang membela Nabi, tapi tidak mau Muslim, tidak mau iman. Itu pun juga ayat itu turun. Masalah iman dan tidak imannya seseorang itu bukan urusanmu Muhammad. Jangan kamu doakan kejelekan. Saya kira terima kasih saudara sampai di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga doa kita di Somra bulan ini perbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ditambah surat Ibrahim ayat 41 dan 42 itu mendoakan anak dan mendoakan orang tua. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Terus untuk mendoakan orang tua, Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doakan anak agar menjadi anak yang soleh, doakan orang tua yang sudah almarhum maupun yang masih hidup, dan doakan pemimpin-pemimpin kita saudara. Boleh mendoakan pemimpin-pemimpin kita yang masih zalim, yang masih curang, yang masih salah, tapi dia tidak pernah merasa salah. Silahkan doakan kalau mau. Semoga para pemimpin-pemimpin di negeri ini menjadi orang yang soleh dan solihah. Terima kasih. Silahkan jamaah, 2 pertanyaan mewakili jamaah sebelum kami tutup. Harus tanya dulu, sana sampai di rumah juga tidur. Silakan, ibu-ibu kok mengurang ini hari kok cuma 2 orang. Karena nggak ada logistik ya. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita sahabat Umi Maktum yang memohon keringanan kepada Rasulullah SAW akan sholat tidak berjamaah di masjid. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah hukumnya dalam fikih kita tidak sholat 5 waktu berjamaah di masjid, padahal kita mendengar azan? Dan bagaimanakah nanti di akhirat orang-orang yang tidak pernah mendengarkan azan tetapi tetap sholat di rumah saja di hadapan Allah nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang sholat berjamaah di masjid ini. Sebuah hadis Sahih Muslim nomor 491. Di situ diterangkan. Pertama, mohon maaf untuk ibu-ibu atau wanita.
memang ada keterangan afdolnya sholat di rumah. Nah, untuk laki-laki bapak-bapak, ini hanya afdol saja. Afdolnya dan sangat dianjurkan oleh Rasul sholat berjamaah di masjid. Itu hadis pertama. Hadis kedua, li daruratin bisababin sukmin. Dengan darurat sakit dan mendapatkan arahan dokter. Nah, didengarkan baik-baik tentang sholat berjamaah di masjid. Kalau kita kembalikan asbabun nuzul Ibnu Ubil Maktum tadi, betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Sekalipun kamu merangkak pelan-pelan. Ini Quran surat 80 ayat 1 sampai 11 tadi. Berangkatlah ke masjid. Sampai Rasul mengatakan, kalaulah Ibnu Maktum engkau wafat di jalan, syahid, kecuali husnul khotimah, berangkatlah ke masjid. Tapi ada hadis lain dan Quran, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa ayat ini? Memaksakan sesuatu. Padahal kita parah, penyakitnya parah. Boleh dikata, mohon maaf ya, ada sahabat kami tidak saya sebut namanya. Penyakitnya paru-paru dan jantung. Jalan 3 meter saja ambruk. 3 meter ambruk. Apakah ini harus dipaksakan seperti itu? Nah, ini bisa dikatakan kul inna sholati tadi. Jadi Allah tidak akan juga memaksa. Apakah sholat di rumah? Boleh. Hanya nilai sholatnya itu jauh berbeda dengan berjamaah di masjid. Nah, sekarang seperti ini saudara. Jadi sekira yang paling paham kekuatan dan kekurangan fisik kita ini dari kita masing-masing, supaya tidak mudarat ke masjidlah. Saya sendiri karena sekarang tidak naik motor, dia memang tidak boleh, beda tidak boleh, diantar terus, paling jalan cuma 5 meter ke masjid. Ditaruhkan depan pintu masjid, masuk masjid 5 meter masih kuat. Kalau pakai motor saya tidak bisa karena memaksakan diri saya. Jangankan motor, nuntut saja ambruk. Saya kira demikian Pak. Jadi memang ada hadis begini. Sahih Bukhari itu, siapa yang mendengar suara azan dan dia tidak dalam musafir, ada catatan Pak. Dia tidak dalam keadaan musafir, mungkin artinya di rumah sendiri, dengar suara azan tidak dalam keadaan musafir, tidak keadaan uzur, tidak datang ke masjid sholat berjamaah, tapi ini hanya motivasi saja Pak. Nah, di situ menerangkan bakarlah rumahnya itu. Ini motivasi. Rasulullah tidak pernah membakar rumah orang yang tidak sholat ke masjid Pak. Artinya Pak, betapa pentingnya, betapa mulianya orang yang sholat berjamaah di masjid, tanda bukti memakmurkan masjid. Surat 9 ayat 18. Ada yang dengarkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Coba renungkan baik-baik surat 9 ayat 18.
Hanya hamba-hambaku yang mukmin saja, yakin rukun iman, yakin rukun Islam, yang mampu memakmurkan masjid. Jangan takut risiko. Walam yaksain lagi. Jangan takut mati di jalan. Jangan takut sesuatu di jalan. Walam yaksha illallah, kecuali takut kepada Allah. Kalau ayat ini kita renungkan, Pak, betapa pentingnya wajib untuk sholat berjamaah di masjid, Pak. Mengapa? Hadisnya, sab'atun yazilluhullahu fi zilla ila zillu yaumal qiyamah. Hanya 7 golongan yang Allah akan berikan syafaat, perlindungan, pertolongan di pada mahsyar yang panasnya 70 kali lipat panas dunia. Siapa itu? Di antaranya adalah hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid. Clear. Jadi Quran sama hadis clear, ya. Renungkan masing-masing jamaah untuk berangkat di masjid dan jangan sampai memaksakan diri sehingga merasa kurang ikhlas. Jadi keikhlasan ini yang diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Surat 98 ayat 5 itu. Saya kira demikian Bapak-bapak, kami serahkan kepada sepenuhnya pada jamaah. Apakah masih mampu berangkat ke masjid atau belum mampu atau tidak mampu, silakan renungkan dan pertimbangkan, ambil kesimpulan. Kalau saya sudah niatkan mati itu penyebabnya jutaan penyebab. Saya sudah niatkan kalau Allah memang akhirkan napasku di jalan, udah saya lakoni, Pak. Walaupun di jalan raya saya lakoni, karena betapa pentingnya menghidupkan masjid, bukan hidup di masjid. Saya kira demikian. Tapi namanya manusia tidak tentu sama pendapatnya. Masing-masing berbeda. Monggo silakan pilih. Lana a'maluna walakum a'malukum. Mana yang kita yakin, amalkan. Satu lagi monggo. Pertanyaan tentang MK boleh? Baik, saya tutup, Pak. Ini guyonan saja ya. Karena kami kemarin rapat di kantor Dr. Ahmad Saifu di pusat. Ini guyonan ya, bukan ngaji. Bagaimana kiai, karena kiai sudah hafal politik begini, Pak. KPU sudah mengumumkan semua persoalan melaporkan ke Bawaslu. Ya oke, Pak. Tapi saya jawab, Bawaslu juga tidak jauh berbeda dengan KPU. Karena kalau BMK, kalau tidak ada dasar laporan dari Bawaslu tidak bisa diterima. Kalau Bawaslu sudah menerima laporan dari pihak paslon siapa saja, ini baru ke MK. Nah, MK 9 hakim itu nanti hanya 8 yang punya suara, Pak. Jadi Mas Anwar Usman tidak punya suara di sana. Nah, yang dipimpin oleh Agus Sutoryo dan juga Sardi Irsa dari Padang. Nah, tinggal MK. MK ini jujur atas nama Mahkamah Konstitusi atau atas nama Mahkamah Keluarga. Nah, kalau nanti MK ini sudah diputuskan final and binding, apapun keputusannya, suka atau tidak suka, saya berpendapat mudah-mudahan MK jujur. Kalau MK-nya tidak jujur, masalah sudah selesai. Karena final and binding tidak bisa mengadu kemana-mana, Pak. Terus saya sarankan begini, kalau MK sudah mentok, bisa langsung angket. Angket saya ditanya gimana Ki? Waduh, angket itu nanti sudah masuk angin. Kecuali 5 partai itu kompak, karena jumlahnya 318 dewan.
PDIP, P3, Nasdem, terus apa kuwi jenenge PKB, terus PKS. Kalau dikompak menang. Tapi rupanya sudah ada angin masuk ke kuping saya, sudah ada penawaran-penawaran, Pak. Bayangkan satu anggota dewan ditawari 10 miliar kok bagaimana nggak rampung gitu. 10 miliar itu banyak, Pak. Terus ada yang ditawari menteri. Nah, kalau sudah kena virus wahan, itu Pak. Duit, jabatan, kedudukan itu wahan. Nah, angkat mentah, jadi buntu jalan, gagal lagi. Ibarat orang pemalang, gagal maning son. Nah, terus gimana Ki? Karena saya belajar politik ya. Bagaimana sikap terakhir? Tinggal satu, Pak. Mahkamah Internasional. Alhamdulillah. Karena PBB ada kurang lebih 16 negara sudah kompak menyuarakan tentang pelanggaran di MK, nepotisme itu, Pak. Nah, ini sudah ada yang melacak ke sana, Todung Mulya Lubis dengan Profesor Dr. Yusuf Amir, Yusuf. Itu dua tim itu lagi melacak ke PBB. Nah, kalau Mahkamah Internasional menang, nanti akan dipanggil oleh Mahkamah Internasional tentang pelanggaran HAM berat. Insya Allah. Ini guyonan Pak, bukan beneran ya. Baik, saya kira demikian. Kalau saya tidak tutup sampai jam 10 ngomong terus nanti saya. Cukup jamaah ya? Ya, karena ini tidak ada sarapan, silahkan sarapan di rumah masing-masingnya. Allahumma laka sumtu wa bika. Baik, kita akan ketemu lagi nanti April ya, sesudah lebaran. Kalau April nanti temanya lain, Pak. Temanya ketupat sayur ya. Kita